varieta delecta est. Artinya bervariasi dan berbagai beragam kreativitas ya akan membuat hidup kita menyenangkan dan nyaman. Jadi selama ini kita duduk di tikar kehidupan ini, sekarang kita pindah tempat ya, walaupun variasinya kecil, diharapkan tentunya suasana baru. Anak kami yang terkasih, mendengar Injil ini kita perlu paham dengan baik. Yang pertama dikatakan bahwa orang yang berbahagia itu orang yang miskin. Ya, ini tentu harus kita pahami dengan baik. Tuhan tidak ingin umatnya miskin. Tidak ingin. Tetapi kalau toh ada yang miskin, jangan putus asa. Karena Tuhan akan senantiasa memberkati orang, terutama yang miskin, kalau bertakwa. Itu tentunya. Kalau udah miskin, berlagak sombong, gimana mau Tuhan mau mengasihi? Dalam kitab suci jelas dikatakan orang yang diberkati Tuhan itu pasti kaya raya. Ya. Orang beriman yang pertama itu Abraham. Kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama itu, dia itu termasuk orang terkaya. Ya, kalau kita ikuti kisah Abraham itu, ternaknya itu puluhan ribu. Nah, kami boleh menghitungnya ya. Satu kambing sekarang paling murah yang udah dewasa itu 600.000. Tadi kan 10.000. Karena orang miskin dia bilang. Dalam kisah Abraham juga pekerjanya itu bukan 1-2 orang, puluhan, untuk menggembalakan ternaknya yang puluhan ribu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Ayub. Ayub yang mati-matian sampai mau mampus, dia tetap memuji Tuhan. Alhasil hartanya berlipat 10 kali lipat. Silakan kami baca di Perjanjian Lama. Jadi perkataan Yesus ini harus kita pahami dengan baik. Artinya perhatian Tuhan sungguh-sungguh diarahkan kepada orang yang miskin, yang mau bertakwa kepada Tuhan. Kemudian yang bagian kedua dikatakan yang berbahagia itu orang yang lapar. Ya, tapi kalau kita baca di kisah selanjutnya, lapar dan haus akan kebenaran. Jadi bukan karena makanannya. Kalau orang yang lapar makanan, gampang aja makan rumput, makan daging, makan nasi, gampang aja. Tetapi yang lapar haus akan kebenaran, ini yang menjadi perjuangan seumur hidup. Kembali saya katakan, Panglima Romawi itu terbingung melihat Yesus. Apa itu kebenaran? Yang sampai di situ Yesus sudah berhasil membuat para pejabat bingung, ya kan? Nah, padahal Yesus bukan yang mengajar di fakultas, bukan yang mengajar di simposium seminar, enggak. Dia hanya keliling desa menyampaikan firman Tuhan. Di sini anak kami perlu kita pahami. Selaku belajar tentunya kalian itu harus bisa mulai sekarang merenungkan, mencari apa kebenaran yang disampaikan Yesus. Bukan perkara gampang. Ya. Para pewarta Injil itu jangan kau pikir itu orang-orang bodoh ya. Rata-rata itu minimal S1-nya, S2, S3. Ya. Mereka itu sampai kuliah ke Eropa, harus belajar, khususnya ahli kitab suci itu harus belajar bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Latin. Ya. Mereka terus mencari kebenaran yang diwartakan oleh Tuhan itu. Jadi kalau perkalian 2, perkalian 3, perkalian sudah bingung, bagaimana kita mau mencapai kebenaran sejati? Ini menjadi pancingan untuk anak kami. Kasih belajar untuk bergiat. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia
kita sekarang ya. Ini masalah iman kita. Kalau di kelas itu saya masih sangat prihatin anak kami malas bergereja. Terus kami pantau ya. Sudah 3 bulan terus diingatkan, mulai semester baru ini kami bergereja. Itu salah satu indikator ya, minimal untuk saya. Itu salah satu indikator kalau itu memang ada imannya, ada niatnya, ya, hatinya itu gimana. Jadi masih sangat memprihatinkan. Memang beberapa ada yang bagus ya, notesnya lengkap, ditanya siapa perjaminannya tahu, siapa kawannya ke gereja, ada beberapa yang bagus, tapi secara umum masih memprihatinkan. Ini anak kami yang terkasih, menjadi himbauan setelah mendengarkan firman Tuhan ini untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, dan semoga doa-doa kita senantiasa dikabulkan Tuhan. Kita bisa memajukan sekolah kita ini dengan bersandar dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita Tuhan Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kami di saat miskin dan kekurangan tidak berputus asa, tetapi berharap dan menyampaikan segala permohonan kepada kasih-Mu. Tuhan, hari ini juga kami ingin mau bekerja, belajar untuk kemuliaan nama-Mu, dan ingin berkati kami, juga keluarga kami, pimpinan sekolah kami, Bapak Ibu guru, staf pegawai, siswa-siswi, segenap warga SMP 4 ini. Tuhan, kami persembahkan hari ini bagi kemuliaan-Mu, kiranya Engkau selalu menyertai kami dan memberikan anugerah sejati kebahagiaan dan kesehatan. Kami Kristus Putra-Mu, penyelamat